Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Susilo. Nomor induk mahasiswa 190102040042, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu materinya tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Yang pertama saya akan menyampaikan pengertiannya dulu, yaitu yang pertama, ekonomi Islam adalah sangat dibutuhkan pada era milenial seperti sekarang, karena ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Hal ini karena Islam tidak hanya kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk di muka bumi. Dalam pandangan Al-Quran, filsafat fundamental ekonomi Islam adalah tauhid. Ekonomi Islam sendiri mempunyai dua bagian, yakni pertama bagian yang tetap yang berhubungan dengan prinsip ekonomi Islam yang disampaikan melalui nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Bagian kedua ialah bagian yang berubah, al-mutaghayyir. Pada bagian kedua inilah yang berkaitan dengan langkah-langkah praktis yang disampaikan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada di dalam Al-Quran. Dalam ekonomi Islam juga dijelaskan bahwa dalam persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau keuntungan yang diharamkan seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ekonomi Islam juga sangat menekankan 4 sifat, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Berikutnya ekonomi kapitalis, yaitu di mana manusia dianggap memiliki hak yang mutlak, karenanya dianggap memiliki hak mutlak untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingan. Sebagai ekonomi yang berbasis konvensional yang melatar belakangi individual, tentu saja memiliki implikasi yang serius terhadap perekonomian. Pengutamaan hak-hak individu dalam sistem ekonomi kapitalis ini sering kali memunculkan konflik antara anggota masyarakat. Dalam konflik seperti inilah banyak masyarakat miskin dikalahkan oleh kelompok orang kaya yang lebih banyak menguasai sumber ekonomi. Sedangkan ekonomi sosialis ini yang terakhir, ialah ekonomi yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Nah, berikut ini adalah perbandingan ketiga sistem ekonomi. Yang pertama itu ekonomi Islam, di mana ekonomi ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, investasi, simpan pinjam, dan berbagai kegiatan lainnya. Ekonomi Islam sendiri mempunyai prinsip dasar, yaitu kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara luas, larangan terhadap organisasi antisosial, kesejahteraan individu atau masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem yang dimana didirikan atas landasan teori yang bebas atau liberal. Sistem ekonomi kapitalis yang dicetuskan oleh Adam Smith sejak tahun 1776. Kapitalis yaitu suatu sistem yang sangat mendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi dalam meningkatkan pertumbuhan. Sistem kapitalis muncul dari sumber umum, yaitu pandangan etika. Dalam pandangan agama Islam, Islam tidak memandang pemupukan kekayaan oleh kaum kapitalis sebagai kebijakan absolut tanpa memperhatikan konsekuensi sosialnya. Dalam sistem kapitalis terdapat sistem di mana ini pemerintah mengedepankan prinsip investasi pasar guna memperoleh keuntungan bersama. Tetapi investasi pemerintah ini dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Prinsip sistem ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara perseorangan, kebebasan ekonomi, dan persaingan bebas.
Baiklah, yang terakhir yaitu ekonomi sosialis, yaitu sistem ekonomi yang dimunculkan oleh sistem kapitalis, di mana sistem ini dimunculkan karena golongan tertindas yang mencoba melahirkan paham baru dengan nama sosialis yang berarti kemasyarakatan. Adapun yang menjadi prinsip dasar ekonomi sosial adalah pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, disiplin politik. Untuk mencapai semua tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Baiklah, itulah semuanya yang saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.